Tapi yang jelas boleh dikawini perempuan-perempuan ahli kitab. Sempat Allah dalam Al-Quran ya melaknat Bani Israel. Al-Quran berbicara tentang fisika, elektron, diterjemahkanlah sebagai malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah malam ini kembali kita berkumpul untuk bersama-sama mengkaji berbagai aspek petunjuk Allah dalam Al-Quran. Wabil khusus kita akan membahas peristilahan-peristilahan yang ada dalam Al-Quran dengan menggunakan metode Al-Quran bil Quran. Metode Al-Quran bil Quran ini adalah metode yang ditunjukkan oleh Quran itu sendiri. Jadi bukan metode hasil ya katakanlah rumusan, bukan. Metode yang ditunjukkan oleh Al-Quran itu sendiri. Seperti diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah hudal linas. Di surat Al-Baqarah hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Al-Quran itulah juga yang menjelaskan hudan itu. Gitu. Al-Furqan. Dan Al-Quran itu pembeda antara hak dan batal. Kemudian pada ayat lain diterangkan, laqad ji'nakum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Sungguh kami datangkan pada kalian dengan sebuah kitab fassalnahu ala ilmin, yang diterangkan apa saja isi Al-Quran itu secara ilmiah, artinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada ayat lain menerangkan, wa idza qara'tal Qur'an fattabi Qur'anahu tsumma inna alaina bayanahu. Bila kalian membaca, Qur'an itu bukan hanya membaca, mengkaji, meneliti, fattabi Qur'anahu. Ikuti apa yang ada dalam Quran itu. Summa inna alaina bayanahu. Kemudian aku, kata Allah, yang menjelaskan. Summa inna alaina bayanahu. Kemudian kami yang menjelaskan apa yang dimaksud daripada Quran itu. Sebutlah daripada berbagai istilah-istilah itu. Jadi kita memahami istilah-istilah dalam Quran nggak bisa diraba-raba, dikira-kira, nggak bisa. Selanjutnya, saudara sekalian, salah satu syarat untuk memahami operasional metode Al-Quran bil Quran ialah syaratnya pendapat kita harus nol pendapat, dinolkan. Artinya pendapat-pendapat yang sudah ada ditunda dulu. Jadi tidak bisa beserta pendapat yang sudah ada, nggak bisa. Pendapat-pendapat yang sudah ada pada otak kita ditunda dulu. Jadi harus nol pendapat. Sebab kalau pendapat kita tidak ditunda dulu yang sudah ada, akan berupaya mengakurkan dengan pendapat yang sudah ada. Emang nggak akur. Dan akhirnya tidak bisa paham operasional metode Al-Quran bil Quran itu. Dan saudara sekalian, di dalam pembukaan tafsir Ibnu Katsir, beliau menyatakan bahwa yang terbaik menafsirkan Al-Quran itu adalah Al-Quran bil Quran. Ahsanut turuqi fi dzalika ayyufassiru Quran bil Quran. Beliau Ibnu Katsir sendiri menyatakan begitu. Yang terbaik
ya, membahas Al-Quran, menafsirkan Quran, ialah dengan cara yufassirul Quran bil Quran. Jadi menafsirkan Quran itu yang terbaik dengan Quran bil Quran. Sebab tadi Quran itu juga bayan terhadap Quran itu sendiri. Itu kata Ibnu Katsir dalam pembukaan tafsirnya. Dan saudara sekalian, kemudian di samping syarat tadi harus meninggalkan dulu, harus menunda dulu pendapat-pendapat yang ada, juga kita harus menguasai berbagai macam keilmuan sebagai alat bantu. Ilmu tata bahasa, nahwu sorof, balaghah, ya, menguasai, memahami, paling kurang memahami bahasa Arab. Ya. Kemudian juga menguasai keilmuan-keilmuan disiplin ilmu yang lain. Sebut saja fisika, kimia, antropologi, sosiologi, ilmu ruang angkasa, ya, biologi, kimia, fisika. Karena ayat-ayat Quran itu banyak berbicara ilmu-ilmu itu. Bagaimana mungkin tatkala Al-Quran berbicara fisika, kita nggak ngerti fisika. Tatkala Al-Quran berbicara tentang jagat raya ini, kita nggak ngerti ilmu ruang angkasa. Ya, kalau dulu ilmu bumi alam falak, kalau dulu itu. Tatkala Al-Quran berbicara biologi, kita nggak ngerti biologi. Gitu. Tatkala Al-Quran berbicara tentang gunung-gunung, itu banyak sekali itu Al-Quran bicara gunung. Kita tidak mengerti ilmu vulkanologi. Susah. Tatkala Al-Quran berbicara tentang ya masa lalu, tentang sejarah-sejarah masa lalu yang ada kaitannya dengan fosil segala macam, Al-Quran itu ada bicara itu. Kita nggak mengerti fosil itu apa. Pemahaman tentang fosil nggak mengerti. Susah. Tatkala Al-Quran berbicara tentang itu apa? Sinar. Kita nggak ngerti sinar itu apa. Padahal Al-Quran berbicara sinar itu banyak. Nah, apa yang terjadi? Banyak di dalam terjemah-terjemah, termasuk tafsir-tafsir, Al-Quran berbicara tentang fisika, kimia, dipahaminya justru lain. Sesuai dengan keilmuan mufasir itu. Coba. Al-Quran berbicara tentang elektron. Elektron itu apa? Bagaimana sifat-sifatnya, cara kerjanya elektron. Karena mufasir tidak memahami elektron, akhirnya diterjemahkanlah Al-Quran berbicara tentang fisika, elektron, diterjemahkanlah sebagai malaikat. Karena nggak ada lagi yang seperti itu, malaikat. Padahal sama sekali pada ayat itu tidak ada kata-kata malaikat. Itu yang terjadi. Maka ilmu pengetahuan, ya, yang semuanya ada dalam Al-Quran, yang keilmuan-keilmuan itu sekarang dikuasai oleh orang lain, seakan-akan di Quran itu tidak ada. Seakan-akan. Karena metodenya menggunakan metode yang tidak tepat. Sebut saja sekarang orang berbicara tentang keilmuan tentang nuklir. Seakan-akan nuklir hanya penemuan sekarang. Al-Quran ada berbicara tentang nuklir, hanya garis-garis besarnya. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, malam ini kita mencoba akan membahas tentang istilah Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini sering juga di tengah-tengah masyarakat, ya katakanlah, sebut saja dengan kiai ustadz gitulah, dipahami kurang tepat. Ada yang menyatakan Ahlul Kitab itu ahli membaca kitab kuno lah,
atau ahli yang menguasai kitab-kitab terdahulu. Ada yang begitu. Ada lagi ahli kitab itu yang menyatakan ahli kitab terdahulu itu beriman kepada Allah. Ahli kitab dulu sebelum zaman Rasul. Kemudian kalau ahli kitab sekarang katanya sudah musyrik, sudah kafir. Jadi tatkala ada ayat yang Allah menyatakan bahwa sembelihan makanan ahlu kitab itu halal bagimu, oh itu ahli kitab yang lalu yang masih beriman. Sekarang ahli kitab udah kafir, udah musyrik, jadi sekarang tidak bisa lagi haram. Itu akhirnya. Nah, kemudian lagi ada di dalam ayat itu bahwa perempuan-perempuan ahli kitab yang baik-baik, ya sebutlah kalau di kita yang solehat, yang menjaga kehormatannya, boleh dikawini. Yaitu ahli kitab yang dulu, yang mereka masih beriman. Sekarang ahli kitab sudah tidak lagi beriman. Ada pemahaman seperti itu. Nah sekarang mari kita dengan metode Al-Quran bil Quran yang sifatnya yufassiru ba'dhum ba'do, ya, yang merupakan Al-Quran itu wa bayyinatin minal huda, yang menjelaskan hudan itu akan kita kumpulkan. Nah ini metode, kumpulkan ayat-ayat yang ada ahlu kitabnya dari satu Al-Quran, dari semua Al-Quran. Jadi semua surat dalam Al-Quran yang ada ahli kitab itu diinventarisir, kumpulkan melalui atau dengan alat, bisa dengan kita Mu'jamul Fahros. Yang sekarang ya di HP kan sudah lebih mudah lagi lah. Atau dengan menggunakan kitab Fathur Rahman. Nah, mencari mana ayat-ayat yang ada ahli kitabnya. Saudara sekalian, kalau dikumpulkan ayat-ayat yang berbicara ahli kitab, itu banyak. Yang saya akan simpulkan dulu nih sebelum kita baca satu persatu ayat-ayat yang memuat ahli kitab. Ya. Kesimpulan dari ayat-ayat yang berbicara tentang ahli kitab ialah ahli kitab itu sebutan dari Allah, istilah dari Allah, ya, kepada orang-orang yang masih meyakini ajaran-ajaran para nabi terdahulu dari sumber Injil, Taurat, Zabur, kira-kira begitu. Yang mereka itu masih beriman kepada sebagian kecil ajaran-ajaran itu. Jadi hanya sebagian kecil mereka masih beriman. Kondisi mereka, keberadaan mereka pada kondisi sudah kafir dan musyrik. Dari dulu sampai sekarang ahli kitab juga sudah kafir dan musyrik. Jadi orang-orang yang masih meyakini, ya, ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu yang bersumber daripada Injil, Taurat, Zabur, ya, tapi yang mereka yakini hanya sebagian kecil saja. Ya. Keberadaan mereka sekarang dari dulu sampai sekarang sudah kafir dan musyrik. Nanti kita akan ungkap kenapa dikatakan dari dulu sampai sekarang sudah kafir dan musyrik. Jadi bukan dulu beriman, mereka itu beriman, sekarang sudah kafir dan musyrik, tidak begitu. Dari dulu. Jadi ahlu kitab itu sebutan dari Allah atau istilah dari Allah kepada orang-orang yang masih meyakini, ya, ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, baik dalam Injil, Taurat, Zabur, tetapi hanya tinggal sedikit, sangat sedikit sekali yang mereka yakini, gitu. Sehingga mereka keberadaannya sudah pada kondisi kafir dan musyrik. Oleh Allah sebut ahlu kitab. Siapa contohnya ahlu kitab? Ya Yahudi, Nasrani, kan ajaran-ajaran mereka yang mereka yakini ada ajaran yang sama dengan Islam. Mereka percaya dengan adanya hari akhirat. Sampai orang-orang
Yahudi itu menyatakan yang akan masuk surga itu kami, yang lain mah tidak. Itu berarti mereka meyakini adanya hari akhirat. Itu. Tapi yang lain-lain sudah tidak lagi meyakini kebenaran yang dibawa oleh para rasul dari sejak dulu. Sampai Allah menyatakan di dalam salah satu ayat, hendaklah kamu menyediakan waktu yang kami sudah berikan cukup lama untuk lebih bertakarrub kepada Allah, untuk lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan seperti mereka ahli kitab, diberikan waktu yang sudah cukup panjang dari sejak dahulu sampai sekarang, ya, sampai zaman Rasul, sampai Al-Quran ini Allah turunkan kepada Rasulullah, mereka tetap aja tidak beriman dan ingkar terhadap Allah, boro-boro dekat, malah justru jauh daripada aturan dan ajaran Allah yang diturunkan oleh para rasul terdahulu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa panjang waktu mereka, ribuan tahun tetap kafir. Kira-kira begitu. Itu nama Quran. Jadi menunjukkan ahli kitab dari dulu juga membangkang terhadap Allah. Gitu. Kalau sekalian, kita bahas kenapa dinyatakan oleh Allah ahli kitab itu mereka masih sedikit banyak percaya kepada sisa-sisa ajaran terdahulu, tapi mereka tingkah lakunya justru luar biasa, melawan terhadap Rasul, bahkan menantang terhadap Allah. Bahkan kitab-kitab yang diturunkan terdahulu mereka rubah sesuai dengan hawa nafsunya, dirubah supaya kitab-kitab itu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kita lihat surat 3 ayat 70 Ali Imran. Surat 3 ayat 70 Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tasyhadun. Ini pernyataan Allah. Hei ahli kitab, kenapa kalian kufur, ingkar bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, wa antum tasyhadun, padahal engkau menyaksikan ayat-ayat Allah yang diturunkan itu benar. Mereka tahu Al-Quran itu benar, mereka tahu Injil, Taurat, Zabur itu benar. Tapi kenapa kalian kufur? Itu pernyataan Allah. Jadi ahli kitab itu dari dulu juga udah kufur terhadap ayat-ayat Allah. Nah, satu itu di surat Al-Imran ayat 70. Dari ahli kitab, kenapa kalian kufur dengan ayat-ayat Allah? Wa antum tasyhadun. Dan kalian menyaksikan kebenaran daripada ayat-ayat itu. Kita lanjutkan. Masih surat Ali Imran ayat 71. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Nah, ini tingkah laku ahli kitab. Pernyataan dari Allah, hei ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kalian mencampur adukan antara hak dan batal? Jadi ahli kitab itu kelakuannya seperti itu, mencampur adukan antara hak dan batal. Nah, artinya kalau kita berperilaku seperti itu sama dengan mereka ahli kitab. Ya, kita percaya kepada Quran, tapi kenyataan Quran diingkari, dicampurkan antara hak dan batal. Apa bedanya dengan ahli kitab? Ini pernyataan Allah, ahli kitab itu tukang mencampur adukan antara hak dan batal. Selanjutnya masih surat Ali Imran, surat 3 ayat 98 kalau nggak salah. Nah, ini hampir sama, menguatkan ayat sebelumnya. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Hei ahli kitab, kenapa kalian kufur dengan ayat-ayat Allah? Jadi ayat pada surat Ali Imran ayat 98 itu menguatkan surat sebelumnya.
Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Nah, ini tingkah laku ahli kitab seperti itu. Dari mana ahli kitab beriman? Dulu, sekarang dulu beriman, sekarang enggak. Kita lanjutkan. Surat Al-Baqarah 105. Coba. Al-Baqarah 105. Silakan dibaca. Al-Baqarah 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Nah, ahli kitab itu musyrik lagi. Ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Nah, ini isi otaknya ahli kitab. Mereka tidak menginginkan orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir dari ahli kitab nih. Nih garis bawahi. Ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari ahli kitab, disebutnya juga ahli kitab itu kafir. Walal musyrikin, dan orang-orang musyrik sama. Ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Tidak menginginkan diturunkannya kebaikan min rabbikum dari Tuhanmu kepada Muhammad. Gitu. Tidak menginginkan. Jadi hati mereka itu ahli kitab itu apa ya? Busuk, iri, dengki. Jadi supaya kebaikan itu hanya diturunkan kepada mereka. Katakanlah kepada nabi-nabi yang diklaim sebagai nabi mereka. Gitu. Padahal nabi semuanya juga nabi Islam. Gitu. Jadi kepada Nabi Muhammad itu jangan sampai diturunkan kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Ayunazzal alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Sedangkan Allah menghususkan ya, rahmatnya itu diturunkan kepada siapa yang dikehendaki. Ya. Nah, itu ayat tentang ahli kitab. Jadi ahli kitab itu tingkah lakunya seperti itu. Ya. Di benaknya, di otaknya itu dia ada rasa iri, dengki. Ya, supaya kepada Nabi Muhammad itu jangan diturunkan hal-hal yang baik gitulah. Jangan diturunkan hal yang baik. Yang baik mau buat mereka gitu, kira begitu. Itu tingkah laku ahli kitab. Kita lanjutkan. Kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 109. Ini yang barusan Al-Baqarah ayat 105. Sekarang 109. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim bimba di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ini wadda katsirun min ahli kitab. Kebanyakan daripada ahli kitab ya. Kebanyakan dari ahli kitab lau yaruddunakum min ba'di imanin kuffara, menginginkan kalian yang sudah beriman itu jadi kafir lagi gitulah. Makanya mereka ahli kitab berupaya. Coba lihat misionaris Kristen, ya sampai sekarang kan bergeraknya itu dengan metode yang sangat hebat, ya dengan perangkat yang sangat hebat untuk bagaimana mengkafirkan kembali umat Islam. Gitu. Jadi memang keinginannya supaya balik lagi jadi kafir, kira-kira begitu. Tuh kurang ajarnya mereka tuh seperti
Orang Yahudi, orang Nasrani sama. Mereka menginginkan orang-orang yang sudah beriman balik lagi. Nah, itu keinginan mereka itu. Min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Ya. Jadi supaya beserta lagi mereka, walaupun sudah dijelaskan tentang hak atau kebenaran kepada mereka. Mereka tahu Quran itu benar. Tahu mereka. Orang-orang Yahudi, Nasrani yang sekarang tuh tahu Quran itu benar. Tahu. Makanya di sini dikatakan wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanukum kufara. Di sini ada kata-kata hasadam min anfusihim. Saking hasudnya diri-diri mereka tuh hasud, iri, dengki. Kurang ajar gitu. Tambah lagi iri, dengki, hasud, kurang ajar gitu. Tambah lagi. Ya mereka menginginkan orang-orang beriman balik lagi supaya balik lagi. Kafir lagi gitu. Itu tingkah laku mereka. Makanya jangan heran. Sampai sekarang misionaris itu menggebu-gebu terus mengajak orang-orang, ya katakanlah yang orang sudah muslim balik lagi dengan berbagai cara, dengan menggunakan mass media yang mereka kuasai. Itu tingkah laku ahli kitab. Lanjutkan lagi tingkah laku ahli kitab. Surat 4 ayat 171. Nah, surat 4 itu surat apa? Surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa. Ayat 171. Di surat An-Nisa ayat 171 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, surat ayat 171. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Nah, ini pernyataan Allah nih. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Hai ahli kitab, pernyataan Allah. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebih-lebihannya itu tadi merubah ayat-ayat. Mereka itu kan biasa tuh merubah hukum-hukum Allah, dirubah gitu. Biasa mereka ahli kitab. Kemudian mereka tetap punya rasa benci ya, terhadap konsep-konsep Islam, terhadap Al-Quran yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Rasulullah. Tetap aja benci. Makanya berupaya terus supaya mengkafirkan kembali orang-orang yang sudah beriman. Ya Allah, kita la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam beragama kalian. Wa la taqulu 'alallahi illal haq. Jangan engkau berbicara kepada Allah kecuali kebenaran. Illal haq. Ahli kitab itu Allah kan dipermainkan. Ahli kitab. Sekarang ayat Tuhan Bapa, ayat Tuhan Tuhan Anak, Ruh Kudus. Coba ya, ada konsep Trinitas. Isa ibnullah. Kemudian orang Yahudi Uzair ibnullah. Nabi Uzair kata orang Yahudi anak Allah. Nah itu la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Sehingga kata Allah di dalam Al-Quran menyatakan wala taqulu 'alallahi illal haq. Dia adalah ya, memberikan atau menyampaikan pernyataan-pernyataan Allah kecuali kebenaran. Jadi ahli kitab oleh Allah dinyatakan sebagai ya, orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama. Bahkan pada ayat lain dinyatakan
ahli kitab itu tidak beragama. Ada itu dalam ayat lain. Tidak, sesungguhnya ahli kitab itu tidak beragama. Kalau beragama kemana? Rasul mereka diingkari. Coba. Kalau mereka mengikuti Rasul, sebut saja Nabi Uzair, dikatakan ibnullah. Coba. Isa, ibnullah, anak Allah. Jadi bagaimana? Kepada Tuhan saja menyebut Tuhan itu beranak. Kita kan konsep ketuhanan di surat itu Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamai keberadaan Allah. Nah, sedangkan mereka Allah beranak. Nah, itu berlebih-lebihannya mereka dalam ketuhanan. Belum lagi di dalam masalah hukum. Hukum-hukum yang ada di dalam Injil, Taurat dirubah oleh mereka. Tingkah laku ahli kitab. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat lain. Ya. Nah, surat Al-Maidah 77. Ini memperkuat. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 77 ini memperkuat. Surat Al-Maidah ayat 77 ini memperkuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairul haq. Katakanlah, Muhammad, ya ahlal kitab, ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Kalian jangan berlebihan dalam beragama. Ya. Ghairil haq, kecuali hak. Jadi beragama itu hanya hak saja. Jangan ditambah-tambah, kita pun di kalangan umat Islam ada yang begitu. Yang seperti ahli kitab, ditambah-tambah bacaan ibadah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Robik pilih walidayah. Mana? Bedanya dengan ahli kitab. Di kita juga banyak yang tingkah lakunya begitu, ditambah-tambah. Yang tidak diajarkan justru dilaksanakan. Yang tidak dicontohkan oleh Rasul justru dilaksanakan. Maksudnya pada konteks ibadah, tambah-tambah. Di kita juga ada, sama saja, apa bedanya? Kalau tingkah laku seperti mereka, kita apa bedanya? Nambah-nambah, mengurangi umpamanya. Baik dalam bacaan maupun di dalam praktek. Ibadah itu hak Allah. Rasul hanya melaksanakan. Rasul juga tidak punya prerogatif untuk merubah, untuk menambah, mengurangi, tidak. Rasul hanya melaksanakan apa yang diwahyukan oleh Allah. Tidak ada yang ditambah, apalagi dikurangi. Nah, orang ahli kitab bukan begitu, biasa saja menambah, mengurangi, mengganti. Kemudian kita lihat lagi. Kita lihat di surat Al-Maidah ayat 65. Surat 5, silakan dibuka. Surat 5 ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini pernyataan Allah nih, pernyataan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakafarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin naim. Seandainya ahli kitab itu beriman,
Artinya beriman itu bersahadat. Sini walau kan. Seandainya ahli kita beriman, dia ahli kitab. Masuk Islam, bersahadat, lain sebagainya. Kata Allah. Kemudian dia bertakwa. Sekarang kan banyak juga yang ahli kitab. Sebutlah mereka asalnya latar belakangnya Nasrani atau bukan Nasrani, lain sebagainya. Masuk Islam. Cuman masuk Islam saja, enggak melaksanakan syariat. Jadi masuk Islamnya kepentingannya untuk menitipkan diri gitu. Bukan yang begitu. Amanu wattaqau. Mereka masuk Islam dan bertakwa. Artinya melaksanakan amal soleh. Dia melaksanakan syariat Islam, beramal soleh. Lakafarna anhum sayyiatihim. Maka Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa mereka sebelumnya. Jadi begini nih. Kita contohkan. Seorang Nasrani, Yahudi, masuk Islam. Umur sudah 60 tahun. Islam, baca syahadat, beriman. Maka Allah akan menghapuskan seluruh dosanya yang ke belakang, masa lalu. Lakafarna anhum. Jadi dihapuskan seluruh dosa-dosanya masa lalu. Wala adkhalnahum jannatin naim. Dan Allah akan masukkan kepada jannah. Kalau memang dia berhak ke sana. Karena apa? Amanu wattaqau. Jadi ahli kitab kalau sudah beriman bukan lagi ahli kitab. Ini mungkin ayat ini yang dianggap dulu ahli kitab itu beriman, sekarang tidak. Mungkin. Jadi ahli kitab itu dari dulu juga kafir, sudah kafir terhadap ajarannya. Dari dulu juga ahli kitab itu sudah musyrik, kafir dan musyrik. Bukan dulu iman sekarang tidak, bukan dari dulu. Di surat Al-Baqarah Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man. Ada man. Man amana billah. Yang beriman kepada Allah. Artinya Yahudi Nasrani itu beriman dulu, syahadat dulu. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan, beriman kepada Allah dan yakin percaya kepada hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Walahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka akan diberikan pahala yang sama dengan orang-orang Islam lainnya yang beriman lainnya. Walaupun asalnya ahli kitab. Jadi seorang ahli kitab yang tadi sebutlah Yahudi Nasrani itu sudah menyatakan beriman, bersahadat, bukan lagi ahli kitab. Bukan lagi ahli kitab. Seperti begini. Ini ke masjid kita nih. Kan ada gereja di belakang. Ke masjid kita datang seorang pastor, perwirawati. Menyatakan masuk Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyangkalkan diri masuk Islam. Maka mereka sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bertakwa, beramal soleh, Allah hapuskan seluruh kesalahan-kesalahannya masa lalu. Dari umur berapa saja dia masuk. Apakah masuknya sejak umur 50, 60, 20, 30, hapuskan. Kemudian di situ dinyatakan mereka sama statusnya dengan orang-orang yang beriman. Tidak lagi ahli kitab. Kalau sebutannya ada. Begini. Tadi ada pastor yang masuk Islam. Itu sebutan tadi kan. Tadi ada pastor yang masuk Islam. Tadi ada seorang Yahudi yang masuk Islam. Tadi. Sekarang kan bukan lagi pastor. Sekarang kan bukan lagi Yahudi. Itu bah. Jadi bahasa ini harus hati-hati. Ya. Dalam surah Al-Baqarah tuh innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Yahudi, Nasrani, orang yang menyembah bintang, orang Majusi sesudah beriman kepada Allah. Wa amila sholihan, man amana billahi wal yaumil akhir. Beriman dan yakin kepada hari akhir dan beramal soleh.
walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka akan diberikan pahala yang sama dengan orang-orang yang beriman asalnya. Nah di sini jadi harus jeli gitu, harus jeli. Jadi ahli kitab sudah beriman, bukan lagi ahli kitab. Saudara-saudara sekalian, kemudian pada surat Masih Al-Maidah ayat 5. Ini surat Al-Maidah ayat 5 ini yang sering dipahami bertabrakan dengan kenyataan apa yang disebut ahli kitab. Surat Al-Maidah ayat 5, silakan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maidah ayat 5 menyatakan, Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amakum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhzan wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Maidah ayat 5. Ayat ini sering dipahaminya bertabrakan. Jadi yang halal itu sembelihan makanan ahli kitab itu yang ahli kitab yang dulu katanya masih beriman. Kata siapa dari dulu juga ayat Quran menyatakan ahli kitab itu orang tidak beriman, orang kafir, orang yang sudah musyrik, itu kata Allah dari dulu juga. Kok tiba-tiba ada pemahaman dulu mah ahli kitab beriman, sekarang tidak. Jadi makanan ahli kitab sembelihannya sekarang mah haram. Gimana ini jadi tabrakan ayat. Allah menyatakan ya, sembelihan makanan ahli kitab itu halal bagimu. Asal disembelihnya dengan baik-baik. Ya, disembelih biasa. Ada yang memahami begini. Dia katanya bisa halal kalau dia nyembelihnya baca bismillah. Ya, namanya juga bukan ahli kitab betul baca bismillah mah. Ada yang memahami gitu, ajengan lagi. Bisa halal, tapi menyembelihnya baca bismillah. Ya kalau baca bismillah bukan juga ahli kitab. Jadi ahli kitab itu sembelihannya, makanannya halal bagi kita. Selama disembelihnya dengan baik-baik. Ya kalau nyembelih kambing katakanlah dipegangin disembelih biasa seperti pisau. Wallahu alam pakai bacaan itu ini ya. Terserah pokoknya ya ahli kitab boleh itu dimakan. Selama cara menyembelihnya, cara pemeliharaannya dengan baik. Justru yang keliru, masih ada yang keliru. Ya. Orang menyembelih kerbau atau sapi untuk mendirikan jembatan, gedung. Itu kalau dibagikan dagingnya pada ngambil. Dalihnya mubadir. Padahal penyembelihan hewan bukan karena Allah itu haram. Nah, ini suka berbalik. Daripada dibuang katanya mubadir. Padahal sapi itu disembelih dalam rangka mendirikan gedung, mendirikan jembatan, proyek-proyek. Itu haram. Jadi penyembelihan bukan karena Allah itu haram. Jangan pakai dalil mubadir segala macam. Udah melihat daging, oh mubadir masa dibuang. Nah itu enggak. Di dalam Islam enggak ada dalil mubadir. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillal lahum. Makanan kita juga halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qabl idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidina akhdan. Nah, sini dikatakan ya.
juga perempuan-perempuan ahli kitab. Ya. Perempuan-perempuan ahli kitab yang perempuan-perempuannya itu baik-baik, menjaga diri, menjaga kehormatan. Maksudnya bukan perempuan yang hidupnya bebas bergaul segala, bukan. Yang dia ada di rumah, dia menjaga diri, menjaga kehormatannya, baik-baik lah. Kalau di bahasa kita mah soleh gitunya, solehat. Itu boleh dikawini oleh kita. Ya memang ada sebuah hadis menyatakan anak-anaknya harus mengikuti agama bapak. Itu ada keterangan lain. Tapi yang jelas boleh dikawini perempuan-perempuan ahli kitab. Selama perempuan-perempuannya itu baik-baik. Dia menjaga diri, ada di rumah, menjaga kehormatannya. Kalau mengawini, kemudian tidak boleh mengawininya dengan niat lain. Katakanlah untuk supaya bisa berzina dengan mereka. Katakanlah untuk, ya pokoknya untuk selain daripada kepentingan Islam. Untuk mengeksploitasi, untuk supaya melorot hartanya umpamanya. Kepentingan-kepentingan nafsu. Ini benar-benar dikawini dalam rangka membentuk rumah tangga. Itu boleh. Ini ayatnya nih. Minazim utul kitab min qabl. Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidina akhdan. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Itu pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Jadi makanan ahlu kitab itu, sembelihan kita itu halal. Sampai sekarang itu berlaku. Masa ayat ini berlaku masa lalu, sekarang enggak. Al-Quran itu kan diturunkan kepada manusia. Ya, dari sejak Nabi Muhammad ke sini sampai akhir zaman berlaku. Bukan hanya dulu saja. Jadi kalau ada perempuan ahlu kitab yang memang soleh lah sebut bahasa kita, baik-baik, boleh itu dikawin. Selama mengawininya bukan untuk main-main. Nah, kita kawinlah supaya bisa berhubungan. Atau bisa, pokoknya di luar kepentingan lillah. Boleh. Ini menurut Al-Quran. Jadi tidak tabrakan. Kalau tadi ada yang tabrakan. Iya yang dulu boleh teh. Hari kita masih beriman. Sekarang sudah kafir. Dari dulu juga kafir dan musyrik ahli kitab itu. Kok dulu beriman sekarang kafir dan musyrik? Dari dulu juga. Kafir dan musyrik. Saudara-saudara kalian, ada keterangan. Nah, ini sejarah penafsiran. Dihalalkan makanan ahlu kitab, ya, bagi mukmin diterangkan, yaitu pada waktu Haji Wada. Jadi ayat itu turunnya waktu Haji Wada. Begitu juga dihalalkan, ya, mengawini perempuan ahlu kitab juga pada Haji Wada, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Nah, istri yang dikawininya ialah muhsonat, ya, mereka yang perawan, yang belum yang belum kawin dengan mereka, kemudian dia memelihara diri, orang baik-baik gitulah. Nah itu pada Haji Wada diturunkan ayat hukum itu. Pada Haji Wada diturunkan hukum sembelihan ahli kitab halal bagimu, makanan ahli kitab halal bagimu. Asbabun nuzulnya. Kemudian juga hukum dibolehkan mengawini perempuan ahli kitab juga pada waktu Haji Wada. Nah, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ahli kitab itu, ya, tingkah lakunya seperti itu. Walaupun disebut ahlu kitab.
Jadi ahli kitab itu sebutan dari Allah kepada mereka. Karena mereka walaupun tingkah lakunya seperti yang tadi, melawan ketentuan Allah, merubah hukum-hukum Allah, tapi mereka masih ada, ya, masih ada keimanan kepada sebahagian kecil dari ajaran-ajaran para nabi terdahulu yang dibawa, sebagian kecil. Yang mereka percaya ada hari akhirat, kan sama dengan kita. Hanya orang ahli kitab menyatakan Yahudi Nasrani yang akan masuk surga sama kami. Yahudi Nasrani yang selain Yahudi Nasrani dia akan masuk surga. Begitu. Jadi ada kesamaan. Nah, keyakinan darinya. Beda dengan komunis. Ya, komunis, sosialis, mereka itu hanya percaya kepada alam saja ini. Orang mati udah jadi tanah selesai. Kira-kira begitu. Ya. Yang Tuhan mengatur itu nggak ada. Mereka ini bertuhan ahli kitab. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yehwa. Gitu kan. Jadi kepercayaan kepada Allahnya sama ada. Cuma mereka musyrik. Allah beranak. Gitu. Nah, oleh Allah mereka itu disebut sebagai ahlul kitab. Tingkah lakunya tadi. Beragamanya udah berlebih-lebihan. Merubah hukum. Gitu. Saudara, jadi mengenai ahli kitab, kalau kita tidak diungkap dari ayat-ayat Al-Quran secara utuh, maka kita akan salah memahami. Nih, ada kelakuan ahli kitab. Kita sekarang kan berbicara tentang bangsa Israel. Dalam Al-Quran Bani Israel. Bani Israel dalam Al-Quran itu ahli kitab. Yang kalau Bani Israelnya Yahudi atau Nasrani. Tapi kalau Bani Israelnya turunan Israel, Bani Israel, ya turunan Bani Israel yang beriman, yang enggak. Tidak disebut sebagai ahli kitab, walaupun dia turunan Israel, umpama Bani Israel yang beriman. Tapi Bani Israel yang ada dalam Al-Quran dihujat oleh Allah, mereka diberikan keistimewaan. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Kata Allah, ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatlah kepada nikmat yang aku berikan padamu. Wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israil itu diistimewakan di muka bumi ini. Istimewa apanya? Istimewa dalam ininya, kecemerlangan. Ya, kecemerlangan akalnya. Bani Israel tuh. Mereka memang dari dulu diberikan kehebatan oleh Allah dalam kecemerlangan ininya, otaknya. Lihat aja sekarang. Yang menguasai ekonomi dunia itu kan orang Yahudi. Ya. Sebutlah, Yahudi itu dari Bani Israel gitulah. Orang-orang Israel, lihat aja sekarang. Dia kecerdasannya itu menguasai teknologi persenjataan. Yang bikin nuklir di Amerika, Inggris, Prancis, di Rusia itu orang-orang Yahudi itu. Teknologinya itu. Makanya begitu membuat negara Israel, ya, hasil rampasan dari orang Palestina, hanya sebentar udah bisa membuat bom nuklir, ya. Tinggal dibawa saja dari negara-negara barat. Teknolog mereka yang ahli-ahli nuklir itu sebentar saja udah punya nuklir. Jadi memang Bani Israel itu diistimewakan oleh Allah. Anni faddaltukum alal alamin. Tetapi di sisi lain Bani Israel itu dihujat oleh Allah karena tingkah lakunya tadi itu. Ahli kitab, kan Bani Israel ini Yahudi. Ya, ada Nasrani. Bani Israel ini kan turunannya asalnya turunan dari Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim punya anak, itu ada yang disebut Bani Israel. Nah, mereka ini walaupun istimewa keberadaannya, tapi tingkah lakunya dikutuk oleh Allah. Sempat Allah dalam Al-Quran ya melaknat Bani Israel karena tingkah lakunya. Lihat di surat Al-Baqarah. Ini Bani Israel nih, surat Al-Baqarah ayat 54. Coba lihat. Di surat Al-Baqarah surat 54. Saking Nabi Musa marahnya kepada, kan Nabi Musa itu sesudah Eksodus dari Mesir menyeberangi Laut Merah, itulah yang disebut Isra. Isra itu perjalanan malam yang asro, yang sangat jauh. Ya. Berangkat dari satu tempat ke tempat lain pada malam hari. Ilal Masjidil Aqsa, ke tempat yang sangat jauh, bukan Masjidil Aqsa yang sekarang, bukan. Masjidil Aqsa itu tempat yang sangat jauh, nyebrang Laut Merah. Dengan orang-orang yang beriman, Bani Israel, diselamatkan oleh Nabi Musa dari perbudakan Fir'aun. Bani Israel itu sempat diperbudak oleh Fir'aun. Ya. Bikin piramid itu budak-budaknya itu, budak-budak kerjanya itu Bani Israel itu selamatkan oleh Nabi Musa yang beriman, dan Nabi Musa nyebrang Laut Merah. Itulah yang disebut Isra. Isra itu berangkat pada malam hari atas perintah Allah dari satu tempat ke tempat lain, bukan terbang. Ilal Masjidil Aqsa, ke tempat yang sangat jauh. Nah, sudah nyebrang Laut Merah, Bani Israel yang ikut dengan Nabi Musa yang beriman itu, tunggu kalian. Nabi Musa akan mendapat wahyu di gunung apa? Tursina? Di lembah tua ya. Muqaddas Tua. Di situ kan ada filmnya The Ten Commandments itu. Ya, konon kabarnya dalam sejarah ditinggalkannya itu sekitar 40 hari atau 30 hari, ada yang suruh tunggu. Nih, orang-orang yang beriman, Bani Israel yang beriman beserta Nabi Musa. Sesudah Nabi Musa mendapat wahyu dengan sebutan, ya ada dalam film The Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Balik lagi menemui umatnya yang suruh nunggu. Mereka udah bikin sembahan baru yang dipimpin oleh Musa Samiri, yaitu membuat patung sapi dari emas. Dia sembah. Itu kurang ajarnya Bani Israel. Jadi Bani Israel begitu. Ya. Asalnya orang-orang beriman itu dibawa oleh Musa. Pulang menerima wahyu, suruh nunggu, balik sudah bikin patung sembahan. Patung sapi sembahannya. Sehingga turunlah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 54. Ini mungkin hukuman kepada yang mengkhianati mengkhianati keyakinan. Baitu qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Tatkala berkata Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, kalian telah mendolimi dirimu sendiri, bittikhadikumul ijla, dengan membuat patung sapi dari singa. Fatubu ila bariikum, tulu anfusakum di sini nih. Surat Al-Baqarah ayat surat Al-Baqarah 54. Udah ketemu belum? Al-Baqarah 54. Jadi waktu itu karena dikhianati Nabi Musa oleh kaumnya yang asalnya beriman, yaitu Bani Israel, pulang menerima wahyu mereka sudah kafir, musyrik. Kalian telah mendolimi dirimu sendiri. Bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobatnya disuruh saling bunuh. Coba, bukan main itu. Tobat, kalian tobat, tapi caranya saling membunuh.
Tobatnya luar biasa itu. Tobatnya tuh sampai saling membunuh. Di surat Al-Baqarah 54. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi tingkah laku Bani Israel itu seperti itu. Nah, itulah ahli kitab. Itulah ahli kitab. Nah, ini ayat Al-Baqarah 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Disuruh bertobatnya silih paihan, saling membunuh. Coba tobat saling membunuh. Faqtulu anfusakum. Nah, seperti itu. Itulah tingkah laku dari Bani Israel. Yang Bani Israel itu adalah ahli kitab. Yahudi kan? Yahudi. Kalau Bani Israelnya Nasrani, ahli kitab juga. Ya kecuali kalau dari Bani Israel itu ada yang beriman, sudah bukan lagi ahli kitab. Seperti diterangkan surat Ali Imran. Seperti diterangkan surat Ali Imran. Wa min ahli kitabi illa ayyuminu billah. Sewaktu Nabi Isa selamat dari penyaliban, diselamatkan oleh Allah dari penyaliban. Kemudian Nabi Isa berangkat ke tempat lain dan di situ melaksanakan dakwah kembali sebelum Nabi Isa wafat. Sebelum Nabi Isa wafat. Jadi di bawah wafatnya, di darat, tidak naik ke langit, tidak diangkat ke langit. Nah, itu juga kekeliruan pemahaman. Ya. Sesudah diselamatkan dari penyaliban, Nabi Isa berangkat ke suatu daerah, kemudian melaksanakan dakwah di sana. Wa min ahlil kitabi. Sebagian dari ahli kitab ada yang beriman kepada Nabi Musa sebelum Nabi Isa wafat. Jadi orang-orang ahli kitab berarti bisa Yahudi, bisa Nasrani, beriman kepada Nabi Isa. Sesudah beriman, bukan lagi ahli kitab. Masa pastur dari sini sudah beriman 2 kalimat syahadat masih kena pastur kan? Enggak. Mantan, bukan mantun, mantan. Tapi kan pasturnya disebut tadi ada pastur yang masuk Islam. Tadi ada biarawati yang datang ke sini masuk Islam. Jadi disebut tadi ada bahasa. Sesudah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan lagi pastur, bukan lagi biarawati. Nah, ya kalau sekarang mah ada bahasa mu'alaf gitu. Mu'alaf gitu ya. Kalau sekarang ada bahasa mu'alaf. Tapi lah bukan mu'alaf, muhtadin. Lawan dari murtadin, orang yang dapat hidayah tanpa ada orang yang memuji. Iya, murtadin. Muhtadin. Lawannya murtadin. Kalau di mu'alaf kan dibujuk-bujuk. What? Dibujuk-bujuk. Kalau ini muhtadin, mendapat hidayah. Allah menurunkan hidayah mayasa kepada siapa saja yang memang mau menghendaki hidayah. Kalau tidak menghendaki hidayah mah ya nggak dapat. Bukan mayasa itu sekehendak Allah, bukan. Innallaha yarzuqu mayasa. Dunia Allah memberikan rezeki. Mayasa itu bukan kepada siapa yang dikehendaki, kepada siapa yang memang ada upaya ingin dapat rezeki. Itu atau kayak kedua mah nggak dapat rezeki. Pamaleh. Sudah kalian. Nah, jadi kelakuan Bani Israel itu, ini Bani Israel itu begitu. Mengkhianati Rasul. Jadi Rasul sendiri yang tadinya ya sebagai pengikutnya orang beriman dikhianati. Pulang ditinggalkan 40 hari udah bikin sembahan dari patung. Itu kelakuan Bani Israel. Kemudian saudara-saudara, kan
Di surat Al-Baqarah ayat 61. Ini kelakuan Bani Israel. Surat Al-Baqarah ayat 61. Di surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini rada panjang. Ini kelakuan Bani Israel nih. Wa qultum ya Musa. Ya. Lan nasbiru ala ta'ami wahidin. Fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fubiha wa adasiha wa basoliha. Qala tasabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi khair. Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin minallah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Apa itu tuh, lihat. Wa yaqtuluna. Wa yaqtuluna dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Coba nih artinya. Dan ketika kamu, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari suatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, ini kelakuan Bani Israel. Pada suatu saat Bani Israel ini dibawa di perjalanan, dibawa berjalan oleh Musa melewati gurun pasir, lewati gunung pasir. Di situ oleh Allah diturunkan makanan. Konon kabarnya daging burung dengan madu. Ada yang menafsirkan karena di situ banyak burung yang sangat jinak, gampang diambil, dan banyak madu. Ya madu lebah itu kan banyak di gurun pasir itu, banyak sarang lebah. Dasar Bani Israel, ngomong ke Nabi Musa, ya Musa bosen makan daging burung terus dengan madu, cina cobalah pingin sayuran, bawang-bawangan lain sebagainya, mentimun, bosen katanya. Padahal ini di perjalanan di tengah-tengah gurun, mentanu yang tidak mungkin. Kalau ingin yang begitu, kata Musa, pergi aja ke pasar, bukan di sini, gitu. Maka mereka menjadi satu kaum yang dibenci oleh Allah karena selalu menuntut di luar di luar nalar, menuntut. Padahal dia sudah diberikan madu dan daging burung yang mudah. Minta yang lain-lain. Dasar Bani Israel itu. Lihat saja waktu Nabi Musa mau membangkitkan orang yang membunuh dari kubur. Pukul katanya kuburannya itu dengan ekor kerbau, ekor sapi. Dasar Bani Israel. Sapinya yang umur berapa tahun? Sapinya yang kuning atau yang gimana? Atau yang merah? Apa sapinya yang sudah dipekerjakan atau belum? Rewel kan main.
Akhirnya diberikan oleh Allah persyaratan yang sangat berat untuk padahal tadinya hanya tinggal motong sapi, ambil ekornya pukulkan. Karena Bani Israel, namanya juga Bani Israel, Bani Rewel, Bani kurang ajar. Minta yang bagaimana sapinya. Sudah dipekerjakan belum, warnanya yang bagaimana. Akhirnya diberikan persyaratan yang sangat berat. Waktu itu untuk membuktikan, pukulkan ke orang yang mati, bangun lagi memberitahukan yang membunuh saya itu si Anu. Wah, kalau kejadian sekarang ada begitu hebat. Tinggal mengumpulkan aja tuh kepada yang dibunuh. Bangun lagi, saya dibunuh si Anu. Mati lagi. Itulah mujizat. Tapi mujizat juga tatkala disodorkannya kepada Bani Israel, itulah Bani Israel. Jadi Nabi Bani Israel itu jangankan tunduk patuh taat terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasulnya, bahkan para nabinya sendiri dibunuh. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyyina bi ghairil haqq. Dan mereka membunuh para nabi, berarti banyak nabiyyina bi tanpa hak. Dzalika bima asaw kanu ya'tadun. Tingkah laku Bani Israel itu seperti itu. Kurang ajar. Dan Bani Israel itu ahli kitab. Jadi Bani Israel mah lebih daripada ahli kitabnya juga. Nabi-nabinya jadi bunuh Bani Israel. Nabi itu dibunuh Bani Israel mah. Bukan hanya Nabi dianggap Tuhan, dibunuh. Kalau orang Nasrani, Isa dianggap Tuhan. Kalau orang Bani Israel mah dibunuh nabi-nabinya juga. Nah, Bani Israel itu orang-orang Israel yang seperti sekarang ada di Palestina, yang mereka mendirikan negara sepihak, kan tidak ada bedanya dengan Bani Israel yang lalu, sama. Mana perjanjian-perjanjian dengan bangsa Palestina yang ditaati? Nggak ada. Mereka langgar semuanya. Mana sanksi-sanksi PBB yang ditaati oleh orang Israel? Nggak ada. Netanyahu mah terus aja berjalan sendiri. Nah, tapi Allah menyatakan di surat itu, surat 17 Al-Isra ayat 5 kalau nggak salah, ayat 6. Suatu ketika orang Israel ini akan bergilir, dikalahkan. Ada surat Al-Isra, akan bergilir dikalahkan oleh bangsa lain yang mempunyai kekuatan lebih hebat, teknologi yang lebih hebat, dengan kekuatan ekonomi yang lebih hebat. Janji Allah itu dalam Al-Quran surat Al-Isra. Suatu ketika orang Israel, Bani Israel itu Yahudi, konteksnya Bani Israel Yahudi akan dikalahkan oleh bangsa lain, oleh yang punya kekuatan jauh lebih hebat, baik itu kekuatan ekonomi dan kekuatan teknologi. Dan jauh bisa dilihat. Ayat 7 kalau nggak salah. Al-Isra ayat 5 surat 6. Ayat 6 sampai 7. Dan Bani Israel di surat Al-Isra terangkan, mereka ditetapkan oleh Allah. Ya, orang-orang Bani Israel itu tukang membuat kerusakan di muka bumi. Ya, Al-Isra 17. Coba lihat. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 17, surat 17 ayat 4 ayat 5 dinyatakan, ditetapkan bahwa mereka itu tukang membuat kerusakan di muka bumi, tukang bikin onar. Kan sekarang iya. Coba lihat. Sekarang Israel dengan negaranya yang diklaim sepihak, yang bikin onar. Ayat 6. Ayat 6. Allah tidak akan mungkin bohong. Pasti akan nyata. Di ayat 6 itu. Pernyataan Allah itu di sini, wa qadaina ila bani Israil fil kitab
latufsidunna fil ard marrataini wala ta'lunna 'uluwan kabiro. Ditetapkan oleh Allah, Bani Israel ini tukang membuat kerusakan di muka bumi, tukang bikin onar, tukang bikin kekacauan. Itu pernyataan Allah. Ya, di surat 17 ayat 4. Tetapi pada surat ayat 6, sumarodadnahu lakumul karrota alaihim wa amdadna lakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aksara nafiro. Suatu ketika Allah akan balikan giliran mereka yang dikalahkan oleh bangsa lain yang jauh lebih kuat, kekuatan teknologinya, kekuatan angkatan perangnya, mungkin kekuatan ekonominya di sini akan dikalahkan. Janji Allah nih, nanti akan dikalahkan Bani Israel ini. Siapa yang akan mengalahkan? Walau alam, kita lihat aja perkembangan. Ini janji Allah kok. Nah, jadi satu sisi Bani Israel itu juga adalah ahli kitab. Karena yang kita bahas sedang ahli kitab. Jadi di samping ahli kitab, dia juga punya spesifikasi kelakuan yang berbeda. Di samping sama kelakuan lain dengan ahli kitab, ada kelakuan yang lebih kurang ajar, kira-kira begitu. Maka di ayat lain Bani Israel itu dilaknat oleh Allah. Tapi di sisi lain oleh Allah, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Mereka unggulkan di muka bumi ini. Lihat ya, Israel, teknologi yang ada di negara-negara barat itu orang Yahudi semua. Einstein itu orang Yahudi itu. Yang menemukan berbagai teknologi itu orang Yahudi. Teknologi persenjataan yang menguasai, George Soros itu yang menguasai keuangan dunia itu orang Yahudi. Itu ahli kitab. Nah, jadi saudara-saudara, kembali lagi kepada bahasan kita. Jadi yang ternyata ahli kitab itu identik dengan orang Israel sekarang. Karena memang orang Israel itu adalah termasuk ahli kitab. Yang dimaksud Israel yang Yahudi atau Nasrani. Walaupun dalam ayat-ayat lain Bani Israel itu punya kehebatan-kehebatan lain dalam kurang ajarnya. Nabinya aja dibunuh kok. Kemudian kalau mengingkari mah udah memang begitu. Yuharrifuna kalimat ammawadhihi. Itu kelakuan ahli kitab. Merubah kalimat-kalimat dari tempatnya, kalimat-kalimat ini di ayat-ayat suci. Di Injil, Taurat, Zabur mereka rubah. Yuharrifuna kalimat ammawadhihi. Dirubah kalimat-kalimat sesuai dengan keinginan nafsunya. Perjanjian Coba aja lihat sekarang perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan orang-orang Israel, dengan sebut saja Israel sekarang. Semua perjanjian dirubah, dilanggar. Nggak ada. Orang-orang Yahudi, orang-orang Palestina harus dihancurkan nih perumahannya, karena tidak ada izin. Padahal perumahan itu sudah ada sebelum negara Israel ada. Bayangkan, mau dibikin dengan perumahan yang sah, ada izinnya, yaitu perumahan Yahudi. Nah, kalau nggak begitu bukan Yahudi. Jadi saya simpulkan lagi, jadi ahli kitab itu istilah dari Allah yang diberikan kepada orang-orang ya, dari dahulu sampai sekarang yang masih meyakini sebagian, walaupun sebagian kecil dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul tersebut. Walaupun keberadaan mereka sudah keadaan musyrik dan kafir. Kita buktikan di surat Al-Bayyinah, surat 94 ya. Coba. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin itu. Coba. Tolong dibuka. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin fi nari jahannam
Surat Nah, itu di situ dinyatakan ahli kitab, orang-orang kafir dari ahli kitab dan kaum musyrikin. Nah, dari ahli kitab juga itu mereka akan menghuni api neraka. Jadi ahli kitab itu juga adalah orang-orang kondisinya kafir dan musyrik. Coba surat 98. Jadi buka surat 98. Surat 98. Surat 98. Innaladina kaf surat 98 ayat 6 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi dinyatakan sungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab, orang-orang musyrik, ya, mereka akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sampai dikatakan sejahat-jahatnya makhluk. Jadi ahli kitab itu tadi sebutan dari Allah, istilah dari Allah kepada orang-orang yang masih meyakini ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi terdahulu di Injil, Taurat, Zabur. Walaupun hanya tinggal sedikit dan kondisi mereka sudah pada kondisi kafir dan musyrik. Artinya dari dulu juga ahli kitab tidak ada yang beriman sampai sekarang. Dari dulu juga sudah kafir dan musyrik. Gitu. Kalau sebagian ahli kitab ada yang beriman, iya ada yang beriman, sudah beriman dia bukan ahli kitab lagi. Bagian ahli kitab ada yang beriman kepada Nabi Isa di tempat Nabi Isa waktu itu melaksanakan dakwahnya, ya sudah beriman bukan ahli kitab. Nah, mudah-mudahan jadi kajian ini merupakan sebuah khazanah untuk pencerahan cara memahami Al-Quran dengan metode Al-Quran bil Quran, sehingga ya dapat meminimalisasi kekeliruan, mudah-mudahan menjadi ya kemanfaatan bagi kita untuk lebih memahami khususnya berbagai peristilahan dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan konteks ayat-ayat itu, sesuai dengan konteks ayat itu, ayat yang menerangkannya, ayat yang menjelaskannya. Jadi kita menjelaskannya tidak kemana-mana. Seperti begini, ada yang menerangkan di YouTube bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah Yahudi dan Nasrani. Dari mana? Gak ada ayat yang bisa diadopsi ke sana, itu gak ada. Salah satu contoh. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.